semuanya, perkenalkan namaku Elsa Melina Putrasnadi dari kelompok KKNDR 76192 UPN Veteran Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang program kerja pendukung saya, yaitu sosialisasi transaksi digital di era pandemi COVID-19. Saat ini, Bumi Pertiwi sedang dilanda bencana. Ya, pandemi COVID-19 atau biasa kita sebut sebagai virus corona telah menyebar di belahan dunia termasuk di Indonesia. Keresahan akan virus ini pun jelas berdampak kemana-mana, termasuk urusan transaksi. Adapun aturan stay at home dan meningkatnya pemanfaatan sistem transaksi digital muncul di lini terdepan untuk mengurangi laju penyebaran virus ini lewat kontak fisik. Transaksi digital sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media online atau digital. Bisa dilakukan saat bertatap muka antara penjual dengan pembeli, bisa juga dilakukan saat pembelian secara online. Untuk pembayaran non-tunai sendiri itu dibedakan menjadi dua, cashless dan less cash. Cashless sendiri berarti tidak ada cash sama sekali. Sedangkan kalau less cash itu diartikan sebagai lebih sedikit cash. Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Sebenarnya jauh sebelum COVID-19 melanda, Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai sebagai gerakan pengenalan transaksi secara modern untuk membiasakan masyarakat Indonesia bertransaksi secara non-tunai. Makanya tidak heran sekarang sudah banyak sekali jenis pembayaran non-tunai. Kalian bisa membayar apa saja dan di mana saja dengan sistem pembayaran digital, baik melalui uang elektronik, internet banking, mobile banking, maupun QR Code berbasis QRIS. Lebih mudah kan? Kontak fisik bisa diminimalisir, belanja dan bayar-bayar tetap mudah dan cepat. Kira-kira apa saja ya keuntungan dari transaksi secara digital ini? Keuntungan menggunakan transaksi digital. Yang pertama, yaitu bisa kapan dan di mana saja. Jadi kalian bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, lebih aman dibanding cash. Meminimalisir penularan COVID-19 melalui uang kertas. Yang ketiga, yaitu lebih hemat waktu dan tenaga. Jadi kalian tidak perlu membuang-buang tenaga untuk bertemu dengan penjual untuk melakukan transaksi dan menghemat waktu kalian. Yang keempat, produk yang beragam. Untuk produk yang beragam ini akan dijelaskan melalui video dari YouTube Bank Indonesia. Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mal. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah saldo dana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up.
Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar. Layanan mobile banking meliputi cek saldo, transfer uang, mencetak mutasi rekening, melakukan cek dan pembayaran kartu kredit atau tagihan lainnya. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar QR Code yang diwajibkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan QRIS. Tidak hanya mengikuti zaman, pembayaran digital juga mempunyai banyak manfaat, yaitu membangun kredit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman. Transaksi dapat tercatat dan langsung masuk ke rekening. Penjualan tidak lagi perlu uang kembalian. Bebas dari risiko pencurian dan uang palsu, hingga meningkatkan penjualan karena mengikuti perkembangan tren perilaku customer. Yuk kita menggunakan pembayaran digital. Nah, selanjutnya yaitu transaksi tunai. Namun kalau pada akhirnya kita harus bertransaksi tunai di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian harus jangan pernah lupa untuk cuci tangan dengan sabun atau cairan hand sanitizer sebelum dan sesudah bertransaksi. Mungkin cukup sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih. Dan semoga kalian bisa menerapkan transaksi digital di kehidupan kalian.